Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa qad halana bi syari'ati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya muslimun. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat insyaallah memuari ke dan nariona pun Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk hadir melaksanakan satu kewajiban sebagai muslim laki-laki, yaitu melaksanakan salat Jumat. Sini teman-teman lebih kong kahadire di waktu insyaallah yang penuh berkah ini, yang saya akan ingatkan kepada kita memuarin apa barakah Allah taala, yaitu tentang bagaimana perhatian kita terhadap generasi muda. Karena kita bisa melihat, bahkan mungkin ada di rumah kita yang dilakukan oleh anak-anak kita, generasi muda kita, yang biasa juga kita lihat di media televisi maupun elektronik, tentang bagaimana kecanduan bermain game online. Kenapa saya angkat pada Jumat yang penuh berkah ini? Karena saya miris sekali melihat kejadian seorang anak memukul orang tuanya, mencuri uang orang tuanya, bahkan tsumma na'udzubillah, membunuh orang tuanya gara-gara tidak dikasih uang untuk membeli chip game online. Kira-kira puang, mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua yang memiliki generasi muda. Terlebih lagi dengan pandangan kita terhadap Islam. Siapa lagi yang mau melanjutkan generasi Islam kalau bukan anak-anak tak? 20 tahun, 30 tahun ke depan generasi Islam akan dilanjutkan oleh mereka. Tapi kalau saat sekarang ini mereka sudah kecanduan namanya teknologi, kira-kira mau jadi apa? Sini umat salamah lebih ke hadre. Kenapa juga ini menjadi perhatian kita bersama? Karena jangan keheran kalau generasi tak sekarang susah untuk mendapatkan cita-citanya, susah untuk mendapatkan masa depannya, karena bisa kita buktikan sudah tipis ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ketika panggilan Allah datang, Allahu Akbar, Allahu
na lebih rang HP daripada Allah Ta'ala. Coba. Belum lagi. Sedangkan panggilan Allah tidak dia hiraukan, apalagi panggilan orang tuanya. Maka tipislah ketakwaan generasi muda kita kalau tidak kita perhatikan. Kalau generasi muda kita sudah tipis ketakwaan, bahkan hilang ketakwaannya, maka dia akan sulit menghadapi keduniaan, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditunjukkan jalan keluar. Tidak cukup di situ. Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Al-ayat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan segala urusannya. Jadi kalau generasi tak nanti ataupun ada anak-anak yang susah rezekinya, tolong diingatkan. Lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lebih dekat daripada HP-nya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi seperti ini? Karena anak-anak kita pada umumnya kurang perhatian daripada orang tuanya. Apalagi kita masyarakat di perkotaan, rata-rata bekerja di tempat di mana perkantoran yang biasanya menyita waktu kita 7 jam dalam setiap hari, kurang lebih, bisa juga lebih. Dan sampai di rumah mungkin kita capek lagi. Kita kadang kita kurang mencurahkan perhatian kepada anak-anak kita. Akhirnya apa? Mereka mencari kesenangannya di luar dari lingkungan keluarganya. Bapak sibuk, ibu sibuk, kakak juga sibuk, dan lain sebagainya. Semua keluarga sibuk. Akhirnya anak kita, generasi kita kurang lagi perhatian. Jadi marilah sama-sama kita andil semua untuk bagaimana memperhatikan generasi muda. Mungkin juga termasuk kita. Untuk bagaimana mengembalikan lagi apa yang menjadi harapan kita. Yang akan membahagiakan kita adalah generasi-generasi kita. Sini teman-teman kehadirin. Kalaupun kita sekarang ada di muka bumi ini, tapi suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata generasi tak lebih suka dia pegang HP daripada pegang Al-Quran, siapa yang nanti mengirimkan pahala kepada kita? Tidak mungkin anaknya tetangga, tapi anak-anak tak, generasi tak. Sementara mereka hari ini kita miris melihat hampir waktunya habis dengan gamenya. Pagi ketemu pagi, siang ketemu siang. Apalagi orang tua kurang perhatian. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu pandangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita wujudkan keteladanan dalam rumah tangga kita dengan menghidupkan suasana-suasana agama. Karena tidak bisa puang. Kalau mau anak tak berubah tiba-tiba, kemarin dia sudah menghabiskan lebih banyak waktunya dengan game online, kemudian minta mau berubah, tidak akan bisa. Kalau tidak ada pendekatan agama, keteladanan agama dalam rumah tangga. Karena pesantren pertama seorang anak ialah keluarganya, bapak ibunya. Contoh kecil saja, seorang anak tidak bisa terbiasa mengucapkan Assalamualaikum kalau masuk ke dalam rumah, kalau tidak dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Saya selalu mengatakan, kalau saya penyuluhan di sekolah, anak-anakku pernah lihat ayam masuk rumah? Bilang pernah Pak Polisi. Itu ayam masuk rumah beri salam atau tidak? Dia bilang tidak. Jadi kalau ada orang
orang masuk rumah tidak beri salam seperti apa? Ya, seperti ayam. Kenapa? Tidak ada contoh dari orang tuanya. Maka dari hal itulah, dari hal yang kecil kita berikan contoh keteladanan. Insya Allah dengan keteladanan kita memperlihatkan mereka, kita lebih sering pegang Al-Quran. Karena kita kadang lebih banyak juga pegang HP, maka terlebih juga anak seperti itu. Kalau ada yang mengatakan, Pak Polisi, itu anak kue saking HP, maka dekat kui di, ada tak ketening, maka di HP, fotokopi tak ya tuh. Jadi kalau kita menginginkan anak kita untuk semangat membaca Al-Quran, perlihatkan, berikan keteladanan. Kalau tidak ada keteladanan, siapa kira mau ambil contoh anak tak? Sudah ada contoh pada Nabi bahwa keteladanan itu sangat bermanfaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab misalnya, ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Telah ada pada diri suri teladan yang baik bagi siapa mengharapkan rahmat Allah. Rahmat wong masih wong Allah taala. Jadi kalau ada narekongkan akacer, sudah ada keteladanan pada anak-anak. Insyaallah ya, pelan-pelan suasana hati anak tak bisa tergantikan. Yang mulanya mungkin dari HP-nya dia bisa mendapatkan ketenangan ketika dia melihat bapaknya, ibunya membaca Al-Quran, melihat bapak ibunya sholat sunnah di rumah, melihat bapak ibunya sholat duha, sholat witir dan lain sebagainya. Pasti ikut, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tidak bisa tenang itu kita, Pak, termasuk anak kita, kalau tidak kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapatkan di rumah, dia akan mendapatkan ketenangan di luar, termasuk dengan menggunakan HP atau game online. Kemudian yang kedua, selain kita memberikan keteladanan, kita tekankan dalam diri mereka untuk menegakkan sholat. Untuk menegakkan sholat. Karena sholat mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Karena tidak adanya kedisiplinan generasi kita, makanya dia menghabiskan waktu seharian, semalaman dengan menggunakan HP-nya. Tidak ada kedisiplinan. Insya Allah coba kita tekankan kepada mereka menjaga waktu sholatnya. Karena tentunya dengan mengerjakan sholat, ya, sebagaimana kita ketahui wa as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Kalau generasi tidak sudah ada jiwa sholat dalam dirinya, maka dia sudah memiliki pondasi yang kuat dalam kehidupannya. Dengan adanya sholat juga, maka generasi kita tentunya selalu dalam rahmat, lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak susah kehidupan dunia dan akhiratnya kalau dia sudah menjaga sholatnya. Jadi jangan kita hanya menginginkan anak kita sholat. Semua orang Islam bisa sholat, tetapi tidak semua orang Islam bisa menjaga sholatnya. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Kadang ada orang yang penting ditunaikan, dia tidak peduli di mana tempatnya, kapan waktunya, yang penting dilaksanakan, selesai. Itulah solat hanya menjadikan dia kewajiban. Padahal solat ini sebenarnya menjadikan kebutuhan buat kita. Bukan hanya kita, generasi kita. Kalau generasi kita sudah memiliki landasan iman yang kuat, kita ajari, tekankan dia mendirikan solat, maka Allah akan menolongnya. Kita sudah tahu, kita sudah paham, kita sering terlintas dalam pikiran kita, kita dengarkan berulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-ayat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Nareka Allah taala masih generasi kita insyaallah memuarin habaraka Allah taala. Dan sekali lagi saya ambil kesimpulan bahwa marilah kita mencurahkan perhatian kita kepada generasi kita. Tidak dilarang anak kita menggunakan teknologi. Karena kenapa? Teknologi bisa digunakan. Tetapi ingat, teknologi itu seperti pisau.
Tergantung siapa yang pegang. Bukan masalah HP-nya, bukan masalah internet dan sebagainya. Kalau pisau Pak, sini teman-teman hadirin, dipegang sama tukang masak atau koki, tentu digunakan untuk potong-potong sayur, potong-potong ikan dan lain sebagainya. Tapi kalau pisau dipegang oleh penjahat, maka akan digunakan mengancam, membunuh dan lain sebagainya. Tergantung siapa yang pegang, bukan masalah teknologinya. Maka hari ini saya mengajak untuk kita semua, mari kita sadar dalam diri kita, perhatikan generasi kita. Anak-anak tak mau di rumah tak masing-masing, jangan anaknya tetangga. Kita ingatkan generasi kita curahkan perhatian kepada mereka dengan apa? Dengan nuansa-nuansa agama dalam kehidupan kita. Memuarif pang, Allah Ta'ala asrutu ketakmanang. Mudah-mudahan tidak hanya kita jumpa di tempat ini, kita juga nanti diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu lakum wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum.